Sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah, Bapak Presiden. Sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Ketika Pak Purbaya menyampaikan sesuatu terkait dengan kebijakan A, B, C, dan D, ini juga harus dibarengi dengan isinya. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang ceplas-ceplos dan belak-belakan terus jadi sorotan. Purbaya bilang gaya koboinya adalah instruksi Presiden Prabowo Subianto. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Kata Purbaya, pribadinya yang ceplas-ceplos justru mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Beberapa waktu lalu, Purbaya pun tak ragu mengancam penjarakan mafia pakaian bekas. Ia menegaskan sanksi denda dan larangan impor seumur hidup menanti para importir pakaian bekas ilegal. Menurut Purbaya, kebijakan ini demi melindungi industri tekstil dan produk dalam negeri. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Kebijakan lainnya, Purbaya bilang akan merekrut peretas alias hacker andal untuk perkuat sistem inti administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini guna menutup potensi kebocoran data pada sistem pajak nasional. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih. Bantuin saya, jadi sudah dites, sudah lumayan. Purbaya pun jadi sorotan saat menolak pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang mencapai 120 triliun rupiah pakai APBN. Saat pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat merestrukturisasi utang Wush hingga tenor 60 tahun, Purbaya memastikan tak akan terlibat dalam tim restrukturisasi. Bagus. Saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Purbaya juga pernah mengkritisi langkah BPI dan Antara yang menempatkan sebagian dana dari dividen BUMN ke instrumen obligasi pemerintah. Menurutnya, strategi itu kurang optimal dan tidak mencerminkan peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional. Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik
Kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Ceplas-ceplos Menko Purbaya yang mengusik sejumlah orang dilirik oleh partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno menilai Purbaya sekarang jadi tokoh populer karena kinerja dan gaya komunikasinya. Saat ditanya akankah PAN melirik Purbaya untuk ranah politik, Edi melihat Purbaya masih fokus dengan tugasnya mengurus keuangan negara. Saya melihat bahwa Pak Purbaya sekarang ini sedang menjadi media darling, bahkan sudah melampaui popularitasnya di atas KDM yang sebelumnya kokoh berada di tangga media darlingnya publik. Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan. Sebelumnya Purbaya dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga sempat saling jawab soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Data Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia mencatat ada sekitar 4,1 triliun rupiah dana Pemprov Jabar mengendap di bank. Purbaya tak mau berkoordinasi langsung dengan Deddy soal data dana Pemda Jawa Barat dan meminta Deddy langsung cek ke bank. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan? Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Tapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantahnya. Deddy menegaskan angka sebenarnya hanya 2,4 triliun rupiah, bukan 4,1 triliun seperti diungkap Kemenkeu. Dana tersebut untuk membayar proyek pembangunan dalam tahap akhir ataupun yang sudah selesai. Uang yang dijabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Publik menilai gaya komunikasi Menko Purbaya nyeleneh ala koboi. Namun warga sangat berharap kebijakan yang dikeluarkan dari gaya Purbaya tersebut pro rakyat. Menteri Keuangan orangnya seperti apa sih, Mbak? Waduh, kalau orangnya seperti apa nih ya? Karena saya ngelihatnya juga dari media sosial, mungkin kelihatannya asik juga ya orangnya. Terus lebih kayak transparan juga. Dari yang aku tonton dan aku baca-baca itu beliau tuh kadang emang suka ngasih statement yang berbeda ya dari menteri lain, kayak agak nyeleneh gitu sebenarnya. Cuman somehow untuk beberapa statement menurut aku setuju sih, kayak ada beberapa komentar-komentar beliau terkait kebijakan yang dibuat oleh mungkin pemerintah lain atau oleh DPR gitu ya. Itu yang menurut saya itu beliau pro rakyat. Menurut aku dia cukup ya dengan label cowboy dia sih make sense ya. Dan seneng aja punya menteri yang memang dia pro rakyat. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda mengingatkan, poin pernyataan Purbaya lebih penting untuk diperhatikan publik. Meski publik suka gaya koboi Purbaya, tapi kementerian lembaga juga perlu satu suara agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Gaya komunikasi boleh saja koboi, tapi saya rasa sebenarnya adalah isi dari bicaraan itu yang lebih penting. Apa Purbaya yang cenderung tidak ada remnya ketika ini menyangkut dengan kebijakan sebuah pemerintah, bahwa ketika pemerintah itu tidak satu suara di depan publik, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan bagi pemerintah terkait dengan pembuatan sebuah kebijakan tertentu. Sementara itu, ekonom Ferry Latuhihin belum melihat dampak kebijakan Menko Purbaya. Kinerja Pak Purbaya sejauh ini seperti apa menurut Anda? Saya belum lihat hasilnya, Mas. Ya kan walaupun beliau bilang katanya konsumsi naik, setelah 200 triliun dikucurkan ke Himbara, konsumsi naik menjadi 5,68%, masa bisa secepat itu, sedangkan kita lihat indeks kepercayaan konsumen itu turun loh di bulan September. Kan ini sama sekali kontradiktif ya, mana mungkin sih uang ditaruh di bank lantas dalam satu hari besokannya udah ngucur menjadi kredit, itu sama sekali tidak mungkin.
Sejak dilantik 8 September lalu, Menkeu Purbaya telah membuat berbagai pihak terusik oleh gaya komunikasinya yang unik. Meski demikian, publik menanti hasil nyata kinerja Menteri Keuangan Purbaya yang berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, bukan cuma kata-kata. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo memuji kinerja polisi di tengah penantian publik soal tim reformasi Polri bentukan presiden yang hingga kini belum juga diumumkan. Pembahasannya akan hadir bersama rekan saya, Tifal Solesa.